Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nita dari kelas 11 Diskusi 2. Pada kali ini kita masih berada di MTCNA. Buat ini yaitu IP address dan subnetting. Materinya yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan privat, classful dan classes addressing, kasus subnetting part 1, kasus subnetting part 2, kasus subnetting part 3, konsep block subnet, IPv4 delivery type, dan konsep switch dan router. Di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan WRF atau WRFS, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address yaitu tersedia saat ini ada dua versi. Yang pertama ada IPv4 dengan penulisan 4 yang terdiri dari 8 bit dengan jumlah total 32 bit. Untuk angka adalah desimal dimulai dari 0 sampai 255. Contohnya di sini pada alamat IP 192.168.1.1/24 adalah angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk angka slash dan ini dinamakan dengan prefix yang dilambangkan dengan tanda slash. Nah, jadi untuk penulisan IP versi 4 dengan benar itu diperlukan prefix. Ini digunakan dalam konfigurasi IP pada mikrotik prefix. Prefix sendiri ini menunjukkan jumlah IP, bisa digunakan akan tetapi jika mengkonfigurasi IP pada sepakat ini menggunakan subnet mask. Nah, ini biasanya ditunjukkan dalam format CTR, yaitu classless interdomain routing, di mana alamat IP diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang subnet mask. Untuk mengetahui yang sesuai dengan efektif, maka diperlukan yang namanya subnetting. Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP kelas yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Digunakan untuk menentukan traffic yang sesuai, yaitu misalkan terdapat jaringan komputer suatu kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka berapa traffic yang sesuai untuk 6 komputer tersebut. Agar semua komputer dapat saling berkomunikasi, misalkan kita gunakan yang /24, ini kebanyakan ya teman-teman, maka akan membazir karena yang dibutuhkan 6. Jadi yang prefix sesuai yang digunakan adalah /29 karena selain memiliki IP yang dapat digunakan adalah 8. Ke materi yang kedua yaitu IP public dan privat. Ini kita akan fokus pada IP versi 4, yang mana IP versi 4 terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada public, singkatnya IP public, yang merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misal kalian mengakses facebook.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, untuk yang kedua ada IP privat. Nah, alamat privat itu biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, yaitu NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ini ada gambar yang dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada kelas A. Jadi kelas A ini memiliki kelas 10.0.0.0 sampai 10.25.255.255. Kemudian ada IP kelas B yang dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu ada kelas C yang ranknya yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.
Ada IP yang angkanya itu memiliki rank yang telah ditentukan, maka dia disebut dengan IP public. Ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu classifiable dan classes addressing. Bisa perhatikan gambar di sebelah kiri. Seperti yang sudah saya katakan, kalau IP 4 itu terbagi menjadi dua, yaitu private dan public. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan kelas ya, yaitu kelas A, B, dan C, D, dan E. D dan E ini tidak bisa digunakan karena ini digunakan untuk pengujian. Yang bisa digunakan saat ini ialah kelas A, B, dan C. Jika kalian perhatikan di sini terdapat tabel IPDR, itu nama lain dengan grafik, dan subnet mask itu sama, yaitu untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Jika kita perhatikan SP yaitu 255.255.0.0 ini sama seperti 16 dan untuk yang kelas C ini adalah 255.2 ini sama dengan /24. Terdapat CIDR atau default subnet itu dinamakan dengan kelas addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk kelas addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting part 1. Lanjut ke kasus subnetting part 1 karena nanti akan ada 3 part untuk setting, karena dalam pembahasannya atau permasalahan kasusnya akan berbeda. Di sini bisa dilihat dari proses melakukan subnetting yang akan kita cari tahu, yaitu ada mencari grafik yang sesuai, kemudian mencari subnet mask, lalu mencari IP network, lalu IP broadcast, kemudian kita juga akan melakukan rank IP yang dapat digunakan. Nah, untuk definisinya, untuk prefix dan subnet mask itu sama ya, yaitu untuk menentukan jumlah rank IP yang digunakan. Itu IP network yang tanda alamat dari suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu mencari rank IP yang bisa kita lakukan, kita gunakan nantinya. Nah, buat kalian yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast, kita bisa ambil contoh misal dalam jaringan LAN lab sekolah kita namanya yaitu lab 1. Jadi nantinya IP network itu menjadi identitas dari jaringan tersebut. Nah, untuk IP broadcast ini diberi perumpamaan misal menjadi RT-nya. Dalam suatu kampung pasti ada RT-nya ya, untuk memberikan informasi kepada warganya. Di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Misal di sini saya menggunakan IP address dengan BSP dengan IP yang saya inginkan, yaitu misalkan 17.16.x. Jadi kita akan mencari IP networknya berapa, IP broadcastnya berapa, dan rank IP yang kita gunakan. Yang pertama kita harus mencari prefixnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan dengan mencari dua perangkat berapa yang hasilnya melebihi 12 tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2/4 yang hasilnya adalah 16. Nah, 2 ini yang akan kita gunakan sebagai pengurangan prefixnya. Jadi untuk rumus prefix itu adalah 32, yang mana 32 ini adalah jumlah bit dari MP4-nya. Kemudian dikurangi dengan angka pangkat 2 yang tadi, itu dikurangi. Itu 4, karena tadi 2/4 yang mana 28. Jadi prefix yang digunakan adalah 28. Kemudian kita akan tentukan di mana yang bisa digunakan, dan di sini saya akan menggunakan yang kelas B. Jadi misalkan 17.16.10.0/28. Nah, ini kita akan fokus ke angka terakhir ya teman-teman, yang X ini. Nah, untuk mencari total IP kita akan menggunakan rumus 2 bulan ini seperti yang saya tadi bilang, yaitu bit dari IPv4-nya. Kemudian dikurangi dengan angka prefixnya yang tadi adalah 28. Jadi 2/32 dikurangi 8 sama dengan 2/4 sama dengan 16. Jadi 16 ini adalah total IP-nya. Selanjutnya kita cari
subnet mask rumusnya adalah 256. Nah, 256 ini adalah jumlah IP address-nya, kemudian dikurangi dari hasil IP-nya adalah 16 sama dengan 24. Ini kita bisa simpulkan bahwa subnet mask yang kita hasilkan adalah 255. Ini yaitu 255 Nah, kita fokus ke terakhirnya saja yang 240 karena kita akan melakukan proses subnet masknya pada kelas C, yaitu dari prefix 124 sampai dengan /32. Selanjutnya kita cari IP network dan IP broadcast-nya. Jadi IP network itu paling depan, sedangkan IP broadcast itu IP yang paling belakangnya. Di sini saya ketikkan IP network sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Nah, network itu selalu diawali dengan angka 0 ya teman-teman. Lalu untuk angka kedua yaitu 16. Nah, 16 itu adalah jumlah total IP. Jadi 0 tambah 16 itu masih 16 ya teman-teman. Kemudian untuk block subnet yang ketiga yaitu 16 tambah 16 2. Untuk IP network ini saya akan contohkan sampai block subnet ketiga saja. Jika kalian ingin lanjut sampai 256 juga tidak apa-apa. Kemudian untuk IP broadcast adalah hasil dari IP network. Yang satu berarti di sini 16 dikurangi 1. Kemudian 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Nah, begitupun seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari ini IP yang bisa kita gunakan pada blok subnet. Pertama adalah 172 16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Nah, perlu kita ketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya. Jadi IP yang bisa kita gunakan itu dari IP 17.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Karena 0 ini adalah IP network dan juga yang 15 ini adalah IP broadcast, yang mana itu tidak bisa kita gunakan. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai 10.14. Nah, kita masuk ke materi yang kelima yaitu kasus subnetting part 2. Kita lanjut ke kasus subnetting part 2. Sekarang kita ambil contoh yang 60 Hz misal dengan IP 10.1.1.x. Untuk langkah pertama kita akan mencari dua pangkat berapa yang hampir mendekati dengan 60. Nah, dalam hal ini 2 pangkat 6 itu hasilnya sama dengan 64. Jadi kita bisa menggunakan 2 pangkat 6 ini. Nah, kemudian kita akan cari prefixnya. Ini kita ketikkan rumusnya yaitu 32. Tadi kita menggunakan 2 pangkat 6, berarti yang 6 di sini kita kurangi menjadi 32 dikurangi 6 dengan 26. Berarti prefix yang sesuai kita gunakan yaitu 26. Tidak, kamu bisa dikirim nggak? Pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan dimana hasilnya itu 2 pangkat 6 dimana hasilnya adalah 64. Kemudian kita akan cari subnet masknya. Di sini kita ketikkan 256 dikurangi dengan jumlah total IP-nya yaitu 64 dan hasilnya yaitu 192. Jadi subnet masknya adalah
255.1.1.192 ini termasuk ke dalam kelas C ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cari IP networknya. Nah, kalian bisa ingat ya kalau IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Kemudian 0 ditambah dengan total IP yaitu 64 dan dengan hasil yang masih sama yaitu 64. Lalu kita lanjut 64 ditambah 64 sama dengan 128. Begitupun seterusnya. Kemudian kita cari IP broadcastnya. Nah, untuk IP broadcast itu caranya kita mengurangi satu network yang ada di sampingnya. Berapa? Berarti di sini 64 dikurangi 1 yaitu 63. Kemudian 128 dikurangi 1 yaitu 127. Nah, kemudian berarti terdapat, kita simpulkan untuk rang IP yang kita gunakan. Untuk IP networknya adalah 10.1.1.1.64. Nah, kemudian untuk IP broadcastnya yaitu 10.1.1.27. Nah, sebelumnya kan saya sempat bilang untuk tipe network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, berarti IP yang 164 sampai 127 ini tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa kita gunakan ini dari 10.1.16 ke materi yang ke-6 yaitu kasus subnetting part 3. Nah, di part 3 di sini saya mengambil contoh yang 100 host dengan misal IP 192.168.x. Nah, untuk caranya itu sama, kita akan mencari 2 pangkat berapa yang melebihi 100 tetapi tidak terlalu jauh. Nah, yang tidak terlalu jauh adalah 2/7 yang mana D itu adalah hasilnya 128. Nah, dari 2/7 ini berarti kita bisa cari prefix itu dengan cara 32 dikurangi dengan pangkatnya yaitu 7. Nah, jadi hasilnya adalah 25. Berarti prefix yang kita gunakan yaitu D. /25. Kemudian kita cari total IP-nya yaitu berarti di sini kita tuliskan 2 pangkat 32 dikurangi hasil perfectnya yaitu 25. Hasilnya adalah 2 pangkat 7 sama dengan hasilnya itu 28. Nah, untuk subnetnya kita tuliskan rumah yang terlebih dahulu yaitu 256 dikurangi total IP-nya yaitu 128. Hasilnya yaitu 128. Jadi subnetnya yaitu 255.255.128. Di sini kita ketik IP networknya. Untuk IP network itu selalu diawali dengan 0 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan total IP yaitu 128. Lalu 128 ditambah 128 adalah 256. Kemudian kita cari IP broadcastnya. Nah,
Nah, untuk IP broadcast itu dari IP network kita dikurangi 1, berarti 128 dikurangi 1 yaitu 127, lalu 256 dikurangi 1 yaitu 255. Misal kalau saya pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 127, berarti ini IP networknya adalah 192.168.1.0 dan juga IP broadcastnya adalah 192.168.1.1.27, yang mana untuk IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa kita gunakan ya teman-teman. Berarti range IP yang kita bisa gunakan adalah 192.168.1.126. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan atau lantai. Nah, di sini samping ini yang 031 itu adalah blok subnet 1, kemudian 32 dan 63 yaitu blok yang kedua. Yang kemudian yang 64 sampai 95 ini adalah blok subnet yang ketiga, dan juga seterusnya ya teman-teman. Blok-blok ini kita ibaratkan ke sebuah gedung. Jadi yang blok 1 ini untuk gedung lantai 1, untuk blok yang kedua ini untuk lantai 2, yang ketiga ini untuk lantai ketiga. Tapi ya kalau setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi, tapi dalam satu blok itu device-device-nya masih bisa saling berkomunikasi, itu secara defaultnya. Tapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa saling berkomunikasi, itu misal dengan konfigurasi VLAN ataupun dengan konfigurasi routing. Nah, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu IPv4 delivery type. Jadi di sini kita akan mempelajari type dan pendeliverian IPv4. Pendeliverian IP4 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unicast. Untuk unicast ini merupakan proses pengiriman sebuah paket dari satu host ke host lainnya, atau bisa disebut one-to-one communication. Nah, contohnya seperti aplikasi yang digunakan oleh IP address, baik itu IP kelas A, B, atau C. Jadi cara kerja IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unicast. Lalu yang kedua ada multicast, yaitu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke beberapa host, yaitu bisa disebut one-to-many communication. Contohnya yaitu IP plus D. Kemudian untuk broadcast, proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke semua host, yang biasa disebut dengan one-to-all communication. Nah, contohnya yaitu cara kerja ARP, yang mana itu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Ini kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu konsep switch dan router. Di sini untuk switch dan router ini merupakan salah satu dari root networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch. Jadi switch itu adalah mengkoneksikan perangkat yang satu ke network. Nah, untuk router itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu hanya perlu kabel LAN atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari 2 komputer PC atau device-device lainnya, berarti ini harus menggunakan yang namanya switch. Nah, for you information, untuk jumlah port switch ini beragam, ada yang 24, 48, dan lain sebagainya. Dan dari switch ke PC ini menggunakan kabel OTP dengan catatan dalam jaringan ini itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat 2 jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, ini saling berkomunikasi, maka harus digunakan device router. Jadi sampai sini saja pembahasan keempat kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.